Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanam ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Jamaah sholat maghrib dan jamaah silaturahim kajian ilmu Masjid Al-Mughrabin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya rasa syukur patut senantiasa kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan karunia yang Allah berikan kepada kita hingga pada saat ini kita diberikan kesehatan fisik dengan mampu melangkahkan kaki kita, sekaligus itu merupakan kesehatan ruhani kita berupa keimanan. Karena apa? Langkah kaki tidak akan sampai ke tempat ini tanpa pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa banyak orang yang kondisi sehat, bugar, ternyata masjid yang mungkin secara meterannya, secara lokasi tidak terlalu jauh sebenarnya, tapi terasa sangat jauh sekali, seperti pergi ke luar angkasa, ya. Tidak bisa berangkat ke masjid. Mudah-mudahan kita yang hadir di malam hari ini termasuk orang-orang yang mampu nanti kakinya itu menjadi kaki yang menyaksikan bahwa kaki yang dikaruniakan Allah itu untuk kebaikan, sebagaimana diterangkan di dalam surat Yasin, ya, ayat 65 dikatakan al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari kiamat nanti mulut kita akan dikunci dan akan berkata tangan kita dan kaki kita ini untuk menjadi saksi kemana kita melangkahkan kaki kita, ke tempat yang dikehendaki Allah ataukah ke tempat yang memang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholawat ma'asalam, mudah-mudahan senantiasa Allah limpahkan dan curahkan pada Nabi Qudwah kita, Nabi teladan kita, Baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, kita sudah melewati 2 bulan yang sangat penting, ya, yaitu bulan Ramadan dan juga bulan Syawal. Di mana bulan Ramadan kemarin merupakan bulan pembentukan diri kita menjadi manusia yang berkualitas. Makanya akhir daripada kita menjalankan ibadah saum di bulan Ramadan kemarin, diharapkan kita memperoleh hasil yang sangat maksimal, yaitu menjadi orang yang bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu
kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Surat Al-Baqarah ayat 183. Setelah kita menjadi orang yang bertakwa, orang yang terpelihara, makanya dalam surat Tahrim ayat 6 itu dikatakan dalam bentuk fi'il amr, ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum naro. Jadi kata takwa itu artinya orang yang terpelihara, terjaga. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah, jagalah diri kamu dan juga ahlimu, keluargamu dari api neraka, siksa api neraka. Makanya orang yang setelah menjadi orang yang melakukan ibadah saum itu menjadi orang yang terpelihara atau terjaga. Harapan kita apa yang terjaga itu? Terjaga menjadi manusia yang beribadah, hamba Allah yang benar-benar menjadi hamba Allah. Setelah kita menjadi hamba Allah yang benar di bulan Syawal, kita dituntut untuk mempertahankan. Makanya Syawal itu artinya tumbuh, ya. Jadi mempertahankan hasil dari apa yang kita telah lakukan di bulan Ramadan, menjadi orang yang bertakwa. Hari ini beberapa hari kemarin kita memasuki bulan Dzulqa'dah. Dzulqa'dah ini kalau kita sudah terjaga, kemudian kita pelihara apa yang sudah kita lakukan, kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan kemarin, di bulan ini biasa, ya, sudah menjadi Dzulqa'dah. Dzulqa'dah itu artinya yang mempunyai kaidah, yang mempunyai aturan, ya. Dzulqa'dah. Ada yang punyai akidah juga, aqaid, ya, qaidah. Jadi itu, jadi kaidah itu juga aturan, juga qaidah yang beberapa waktu yang lalu pernah saya sampaikan juga. Kok insya Allah saya ngisi waktu itu juga bulan Dzulqa'dah juga, ya. Bulan Dzulqa'dah juga 1 atau 2 tahun yang lalu, ya. Jadi juga bulan Dzulqa'dah juga. Kalau itu saya memberikan pemahaman tentang akidah tauhid kita. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan bahwa orang-orang yang berada di bulan Dzulqa'dah ini orang-orang yang mampu untuk mengikuti, ya, mengikuti kaidah-kaidah, aturan-aturan. Ini sudah dilakukan di bulan Ramadan, terlatih, ya. Kemudian di bulan Syawal kita pertahankan, di bulan ini sudah terbiasa. Kalau kemarin dalam situasi pandemi kan begitu, ya, itu sudah normal. Normal itu maksudnya sudah biasa, kita biasa melakukan misalnya pakai masker gitu, ya, sudah terbiasa, ya. Jadi tapi sekarang kita copot lagi maskernya, ya. Jadi menjadi orang-orang yang sudah terbiasa untuk mengikuti aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di bulan ini mudah-mudahan seperti itu. Nanti kita masuk di bulan Dzulhijjah, kita akan sampai, ya. Kita mempunyai kesampaian. Hijjah itu artinya sampai, ya. Sampai kepada tujuan kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi hamba yang baik. Tapi di bulan Dzulqa'dah ini kita mempunyai aturan, mempunyai kaidah, ya, kaidah, ya, atau mengikuti satu aturan itu tidak dimiliki oleh sembarang orang. Orang-orang yang bisa mengikuti aturan itu hanyalah orang-orang yang beriman saja. Kalau orang tidak beriman, mustahil dia itu bisa mengikuti aturan-aturan. Makanya di dalam surat Al-Baqarah ayat 13 itu dikatakan, ya, ada orang itu kalau dikatakan
kepadanya agar mengikuti aturan seperti orang yang beriman. Mereka jawabnya bahwa mengikuti aturan itu adalah kondisi orang yang bodoh. Wa idza qila lahum aminu kama amanas sufaha. Wa idza qila lahum aminu ya kama amanan nas qalu anu'minu kama amanas sufaha ala innahum musufahau walakin la yashurun. Ya. Ada orang yang ketika dikatakan wa idza qila lahum, kepada mereka itu dikatakan berimanlah kalian, aminu, berimanlah kalian, kama amanan nas, seperti kebanyakan orang-orang yang telah beriman. Orang beriman itu mengikuti aturan ya. Makanya di surat Al-Imran ayat 171 akhir diawali dengan 172, orang beriman itu adalah orang-orang yang mentaati Allah dan Rasul ya. Wa annallaha la yudhi'u ajral mu'minin, dan sesungguhnya Allah itu tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang beriman. Siapa orang yang beriman itu? Dijelaskan di ayat 172 itu ayat surat Al-Baqarah, yaitu adalah alladzina stajabu lillahi wa rasulihi, orang-orang yang sangat mentaati, sangat istijabah ya, sangat menjawab. Jadi itu ada tambahan ista ya, asal kata dari jawab ya. Ada tambahan ista itu sangat-sangat menjawab, sangat taat. Sangat taat kepada siapa? Kepada Allah dan Rasul Allah. Itu orang beriman. Makanya orang-orang kafir itu tidak mau kalau diminta menjadi orang yang beriman. Karena orang beriman itu syarat penuh dengan aturan. Mereka mengatakan qalu anu'minu kama amanas sufaha. Mereka menjawab, apakah saya harus beriman seperti orang-orang yang bodoh? Ya, orang-orang beriman itu menurut anggapan orang-orang kafir itu adalah orang-orang yang bodoh. Menurut mereka itu begitu. Makanya untuk membedakan ya, antara orang beriman dan orang yang kafir itu, yaitu hanya pada ketaatan kepada Allah dan tidak taat kepada Allah. Pokoknya nggak taat kepada Allah ya kafir gitu ya. Jadi kalau kemarin itu kasus mana? Kasus Ustadz Hadi Hidayat itu dikafirkan, kan begitu ya. Dikafirkan hanya karena beliau itu menghalalkan musik ya. Nah, itu apakah indikasi kekafiran beliau itu tepat ya? Walau musik itu ya bagian daripada nilai-nilai estetika yang juga diberikan Allah kepada orang-orang yang beriman ya. Makanya di dalam surat Al-A'raf ya ayat 32 itu kan dikatakan kul man harrama zinatallahi allati ya akhraja li'ibadi. Katakan Muhammad, man ya, siapakah yang harramallah, siapakah yang harrama zinatallah, mengharamkan zina Allah. Zina itu keindahan, nilai estetika ya. Orang itu diberikan nilai estetika supaya apa? Kita itu menikmati kehidupan dunia, kita hidup di dunia ya. Makanya di surat Al-Qasas ya ayat 77 itu kita boleh menikmati kehidupan dunia itu, tapi ada rambu-rambunya ya. Wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minat dunya. Gitu nggih. Carilah, rahilah kehidupan akhirat yang telah memang Allah itu telah siapkan untuk kalian. Tapi karena kamu hidup di dunia, jangan lupakan hal-hal yang memang kamu dibolehkan untuk menikmati kehidupan dunia.
tapi ada aturan seperti berhubungan suami istri ya. Makanya kalau teman-teman itu kan yang begini, paling nikmat itu, ibadah paling nikmat itu adalah ibadah bersuami istri. Makanya orang-orang yang belum bersuami istri itu wis ya, itu gak nikmat belas ibadah itu ya. Lah wong gimana? Wong begini, sedekah yang nikmat. Istri itu kan malam itu sunnahnya begitu. Ini ibu-ibu ada ya. Ya. Ayah, abi, sedekah enggak? Kan begitu ya. Dipikir sedekah itu makan rawon gitu. Ternyata enggak. Sedekah itu nikmatnya bukan main. Saya ini barusan menikahkan putri saya sama Pak Bambang. Selisih 1 bulan ya sama Pak Bambang ya. 1 bulan yang lalu saya ke beliau ya. Nah, kemarin 1 pekan yang lalu itu juga menikahkan itu ya. Itu menantu itu kan, saya menantu laki-laki, saya anak saya perempuan. Itu guyang ya. Jadi yang laki-laki seneng ini ya. Habis menikah itu guyang. Nah, kita sudah tahu berarti dia berkali-kali untuk sudah melaksanakan sunnah Rasul. Jadi sedekah yang nikmat itu kan boleh, tapi kalau kita itu kehidupan dunia yang tidak mengikuti tuntunan dari Allah, tidak boleh, larangan, termasuk musik ya. Termasuk musik ya, dan juga nyanyian. Maksud nyanyian lagunya siapa? Hamka itu loh ya. Maksud yo Hamka itu menjadi orang yang kafir nanti ya. Allahu Akbar itu sana musik dong gitu loh. Lagu apa itu? Lagu yang Allahu Akbar, Allahu Akbar itu kan ada musiknya juga ya, ada musiknya. Terus lagu misalnya lagu Muhammadiyah yang Sang Surya itu kan juga ada musiknya. Masuk kafir kabeh orang-orang yang nyanyi seperti itu ya. Dan kemudian kita lihat konten daripada isinya itu. Dalam surat Luqman itu ayat 6 itu, selama ya syair itu tidak melalaikan kita kepada dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, justru malah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, justru itu menjadi sarana untuk ibadah. Makanya dalam surat Al-An'am ayat 35 itu kan dikatakan orang beriman itu dituntut untuk mencari wasilah, membuat wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah la'allakum tuflihun. Justru malah kita itu disuruh mencari wasilah supaya apa? Supaya kita beruntung. Karena apa? Dakwah itu kalau tidak menggunakan wasilah, tidak menggunakan sarana, ampang bahasa kita ya. Kenceng doa, memang begitu tuntunannya. Pada masa Rasulullah sendiri, Rasulullah itu pernah melarang Sayyidina Umar, di mana orang-orang pada saat itu melampiaskan, mengekspresikan rasa bahagianya karena setelah melaksanakan Idul Fitri, dia kemudian bernyanyi dan bersenandung pakai rebana, prok. Umar sempat melarang, ya, tapi belum sempat melarang, mau melarang terus dilarang oleh Rasul, biarkan ya. Itu selama tidak menjauhkan diri kepada, tidak ingat kepada Allah, justru ini berbahagia. Masa Idul Fitri susah nangis lah, caranya kan begitu untuk melampiaskan bahagia, tapi jangan berlebihan, nyumet mercon. Kalau di Nganjuk itu ya, wah yang namanya Idul Fitri itu jalanan itu bek dengan sampah mercon ya. Ya, jadi wis itu mubazir lah kalau itu ya. Dia mubazir, mengganggu orang kan begitu. Yang biasa-biasa saja ya, yang itu memang tidak mengantarkan kepada hal-hal yang dilarang oleh Allah. Makanya kan di surat Al-A'raf ya, ayat 200 itu kan dikatakan begini ya. Dikatakan wa'mur bil urfi ya, wa'mur bil urfi. Jadi perintahkan mereka itu bil urfi ya. Urfi itu apa? Ini
kearifan lokal ya. Urfi itu kearifan lokal, budaya lokal yang tidak menyimpang. Makanya wa a'rid anil jahilin, jauhilah perbuatan orang-orang yang bodoh, yang tidak beriman, yang jahil. Ya, itu enggak boleh ya. Jadi yang wajar-wajar saja, yang itu memang mengantarkan kepada tuntunan syariat yang benar. Makanya seperti kemarin ngukur kualitas iman dan kafir itu diukur dengan, karena dia itu menghalalkan musik maka dikafirkan beliau ya oleh sekelompok saudara muslim yang lain. Sayang ya, pandangan seperti ini tidak. Dulu kami dengan Ustadz Fatkur itu ya, kita sering menggunakan wasilah untuk memahami nahwu sorof ya, huruf jer ya, itu dengan menggunakan nyanyian ya, menggunakan nyanyian. Terus ada dari teman Hasanah yang ini memang kelompok teman seperti itu ya, Ustadz saya belajarnya nggak pakai nyanyi ya. Jadi itu Ustadz Fatkur Birso ya, jadi Bikalilah itu enak, itu lagunya seperti ulang tahun begitu ya, tapi dia nggak mau pakai nyanyi, alasannya itu haram ya. Akhirnya pada waktu ujian saya tes ya, kan di sana saya juga dengan Ustadz Fatkur biasanya ngetes juga masalah tamyiz itu ya. Ya gak paham ya. Lalu memang menyanyi itu merespon otak kanan kita untuk menjadi nyaman, gelombang alfa kita itu menjadi bahagia. Tanpa kita itu berpikir panjang, masuk sudah di memori otak kita, otak kanan. Setelah itu baru kita fahamkan melalui otak kiri. Dan Allah itu memberikan dua hal ini, otak kiri dan otak kanan ini berjalan secara sinergis. Nggak boleh terlalu ke otak kanan, terlalu ke otak kiri ya. Jadi nggak boleh seperti itu. Makanya di surat ini otak kanan otak kiri kalau berimbang ya, dalam surat As-Samas itu ya, wa nafsi wa masawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Nah, itu harus diposisikan yang sebanding. Makanya kalau orang-orang Eropa, orang-orang barat itu terlalu banyak menggunakan otak kanan. Orang barat itu otak kanan. Makanya sampai kemudian kalau nulis itu pakai kipo, pakai tangan kiri. Ya, kalau kita kan kebalik ya. Nah, tapi kita sudah dituntunkan Rasulullah kapan menggunakan otak kanan, kapan menggunakan otak kiri. Sudah dituntunkan di Rasulullah ya. Hal-hal yang baik itu kita gunakan otak kiri ya, sehingga tangan kanan kita ini bergerak. Begitu. Itu di dalam ilmu nanti ilmu psikologi ya, itu seperti itu. Nah, kembali, ngukur keimanan seseorang itu tidak diukur dengan hal-hal seperti itu, tapi mengukur keimanan seseorang itu diukur seberapa jauh dia itu ketaatannya kepada Allah dan Rasulnya, seperti dalam surat Al-Imran tadi ayat 171 dan 172. Nah, begitu ya. Nah, untuk taat kepada Allah ini ya, seseorang itu ya, untuk taat itu, orang yang taat itu kan mengetahui tentang hak-haknya dan kewajibannya. Jadi jangan dibalik ya, menuntut terlalu banyak hak tapi melalaikan kewajiban, atau menjalankan terlalu banyak kewajiban tapi tidak menuntut hak, gitu ya. Jadi kebalikannya begitu. Kalau terlalu banyak menuntut haknya ya, tapi kewajibannya tidak dijalankan, yaitu orang-orang kafir itu ya, sama seperti itu. Makanya dia seringkali melakukan kecurangan. Tapi kalau banyak melakukan kewajiban tapi haknya tidak dituntut, apakah boleh? Nggak boleh dalam Islam ya. Itu seperti orang-orang sufi ya. Orang-orang sufi itu kewajiban dijualankan, ibadahnya wis pokoknya dia ibadah itu betul ya. Tapi dia nggak pernah memikirkan kebahagiaan tentang kehidupan dunianya. Hati-hati, kemarin ada media sosial itu ada tuntutan kita itu hidup layaknya seperti sebuah lilin. Nggak boleh sebuah lilin itu. Lilin itu gambaran dari dia itu memberikan manfaat kepada orang tapi dirinya hancur. Nggak boleh. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 279
Itu dikatakan bahwa la tadzlimuna wala tudzlamun. Janganlah kamu itu merugikan orang lain dan jangan pula kamu itu merugikan diri kamu sendiri. Kita ini dalam hidup itu harus balancing, ya. Harus namanya kita itu simbiosis mutualisme, ya. Bukan simbiosis parasitisme, ya. Ilmu biologi gitu ya. Jadi simbiosis mutualisme itu tolong menolong, tapi tolong menolong yang saling menguntungkan. Kalau dalam surat An-Nisa ayat 29 itu antarodim minkum, saling merelakan, tapi yang benar, ya. Tapi kalau kita itu merugikan diri kita sendiri, menguntungkan orang lain, koyok lilin tadi itu, ya, memberikan cahaya pada orang banyak, ya, tapi kita sendiri hancur. Itu filosofis yang nggak benar seperti lilin itu. Filosofis seperti Al-Quran aja, ya. Kita itu hidup dengan balancing itu. Seperti tadi surat Al-Qasas ayat 77 tadi. Akhirat kita raih, dunia juga kita tidak lalaikan, ya. Kita punya hak-hak untuk mendapatkan kesenangan kehidupan di dunia, tapi sesuai dengan tuntunan-tuntunan syariat agama yang benar, ya. Berpolitik, ya. Berpolitik itu bagian daripada syariat kita itu untuk menikmati kehidupan dunia, ya. Bagaimana kalau kita tidak ambil kehidupan politik? Wis saya gak politik-politikan, politik itu mbok wijukan, kan begitu ya. Enggak politik-politikan, wis politik garakno berdarah-darah, ya. Kasus sejarah para khulafaur rasyidin setelah Abu Bakar, Umar, ya, Utsman, Ali dan seterusnya itu hanya karena politik ini yang nggak benar. Itu sampai kemudian perebutan kepemimpinan itu sampai terjadi bunuh membunuh, ya. Kemudian menafikan adanya politik, nggak ada politik itu nanti akan menyebabkan kita berdarah-darah. Tapi kita tidak mau hidup di dunia ini harus itu. Karena apa? Tanpa kita itu, ya, berpolitik, dalam artian berpolitik itu kan kita itu menghendaki sebuah kepemimpinan, ya. Kemarin ada yang bertanya begitu, bagaimana kalau kita itu pokoknya pemimpin itu nggak melarang kita ibadah, nggak melarang kita untuk sholat, nggak melarang kita untuk ngaji, kan begitu ya. Kita nggak ikut, kita serahkan sepenuhnya. Kebijakan-kebijakan yang lain apa kita nggak perhatikan itu, ya. Kebijakan seperti pendidikan, ekonomi, seperti Indonesia ini. Kenapa Indonesia itu terpuruk seperti ini? Karena kebijakan ekonominya salah satu. Karena ini politik juga. Karena menggunakan sistem ribawi. Kalau seandainya kita menggunakan sistem yang syar'i, mulai dari perbankannya yang syar'i, terus mulai dari perniagaannya yang syar'i, ya. Sampai Rasulullah aja dulu mengatakan begini, ya. Hada sauki, ya. Inikah pasar kamu, ya. Iya Rasulullah, kok seperti ini? Kalau begitu hajrota, pindahlah kamu, jangan ke seperti itu. Itu kasus pasar. Di mana waktu itu Bani Kunoiko, pasarnya waktu itu kan orang Bani Israel, itu mempraktekkan berbagai macam riba, seperti diterangkan dalam surat An-Nisa ayat 166. Wa akhdihimur riba, mereka itu mempraktekkan riba. Wa aklihim amwalan nasi bil batil, dan juga mereka itu memakai harta orang lain dengan cara yang batil. Kalau itu yang kamu lakukan, wa atadna lil kafirina adzaban aliman, akan dijanjikan oleh Allah siksaan yang sangat pedih. Praktek riba ini berbahaya, ya. Kalau pemimpinnya nggak ngerti riba, utang terus, ya. Utang itu berbahaya loh. Utang itu ada utang yang namanya qardun hasan. Qardun hasan boleh, tapi nggak mungkin untuk menangan negara ini qardun hasan, mesti hutang itu bunga berbunga. Bunga ini yang menyebabkan riba. Makanya sampai di Rasulullah itu menyatakan la'anallah, ya. Allah itu sangat
melaknat dan juga Rasulullah orang-orang yang mempraktekkan berbagai macam bentuk riba, diantaranya riswa, ya kemudian bunga berbunga, ya kemudian gharar, itu sangat menyebabkan itu. Bahkan ada hadis yang menyatakan seperti ini, ya, kalau sebuah negeri itu kalau sebuah negeri itu menghalalkan akhalallahu, ya Allah itu untuk mengadab mereka di negeri itu zaharor riba, praktek riba itu merajalela. Jadi wis tersebar. Koyo riba itu makanan sehari-hari gitu ya, makan suka ono riba ngene iki wis saiki apa zaman itu yang terjadi. Ini terkait dengan karena kepemimpinan yang kebijakannya itu enggak ngerti masalah syarat agama di bidang ekonomi ini, ya. Sholatnya tetap, ya, makanya sampai ada hadis juga menyatakan begini, ada seorang yang berpakaian lusuh, ya, berpakaian lusuh memohon ya Rob, kan begitu ya Rob, ya. Terus kemudian Rasul mengatakan apa yang dia lakukan walaupun dia sampai nangis seperti itu, Allah itu tidak akan mengabulkan doanya. Kenapa tidak akan mengabulkan? Karena yang dipakai itu yang haram, yang dimakan itu yang haram, ya. Jadi itu kaitannya dengan masalah riba, itu hati-hati betul. Nah ini politik terkait dengan itu, karena kebijakan dalam pemerintahan itu mesti terkait dengan masalah ekonomi ini, ya. Jangan hanya berpikir masalah ibadah sentris. Ibadah sentris itu, ya, seperti tadi itu, ya, ada orang ibadah, kemudian yang satu saudaranya itu bekerja, ya, untuk menghidupi dia. Ternyata yang paling mulia itu bukan yang ibadah, ya. Rasulullah menanyakan, orang itu ibadahnya kok gedu, ya, kok khusyuk begitu. Iya Rasulullah. Nah, terus gimana itu makannya? Di mana itu minumnya? Itu yang membiayai itu saudaranya. Kan gitu. Saudaranya bekerja di pasar sana. Yang mulia itu adalah saudaranya yang bekerja di pasar, bukan yang ibadah itu, ya. Bukan yang ibadah toh gak tahu nyambut gawe belas, ya, kan begitu, ya. Tidak berarti kemudian bekerja terus kemudian gak ibadah. Maksudnya itu balancing tadi itu, ya ibadah ya bekerja. Cuk bekerja nyungsang jempali gak tahu ibadah gak ngreken bekerja sama sekali, nggak boleh, ya. Al-Quran mengajarkan raih akhirat, jangan lupakan kehidupan dunia kamu. Nah, seperti itu, ya. Jadi mengukur kualitas keimanan seseorang itu tidak diukur dengan kualitas ibadahnya secara ubudiyah saja, tapi harus ibadah muamalah. Makanya di surat Al-Imran, ya, Al-Imran ayat 112, ya, itu dikatakan, ya, itu kombinasi dua hal, ibadah mahdho dan ibadah muamalah ghairu mahdho, ya. Duribat alaihimud dillatu aina matukifu, ya, illa bikabli minallahi wa kabli minan nas, kan gitu, ya. Ditimpa adillatu kehinaan, ya. Doroba ditimpa kehinaan atas kalian, ya, kecuali kamu itu melakukan hablum minallah dengan benar dan hablum minanas dengan benar, dan begitu. Hablum minallah adalah ibadah secara mahdhu khusus, ya, seperti sholat, zakat, dan hablum minanas itu adalah ibadah-ibadah sosial. Itu harus kita jalankan. Makanya sampai terkait itu surat Al-Maun misalnya, aro'aital ladzi yukad dibubitin, kan begitu. Ini ikon kita orang-orang Muhammadiyah kan dari kiai kita Ahmad Dahlan, ya. Mosok ngaji sakmono suwene ya diwuru iku tok, ya. Duri aro'aital ladzi yukad dibubitin, ya, fadzalikal ladzi, dan seterusnya itu. Karena apa? Banyak orang yang mereka itu beragamanya sudah benar-benar, ya, sholatnya betul, ngajinya betul, ternyata, ya, kesolehan sosialnya itu tidak ada sama sekali. Tidak ada perhatian kepada anak yatim,
tidak ada perhatian kepada orang miskin, ya, sama sekali sholat, doa, ya, haji, doa, itu namanya pendusta agama. Ya, walaupun dia sudah tekun ibadahnya. Ya. Jadi ini di bulan, ada 10 menit nanti kita tanya jawab. Jadi di bulan Dzulhijjah ini kita harus menjadi orang yang mempunyai atau mengikuti aturan-aturan yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang kita hasilkan dari bulan Ramadan, kita pertahankan di bulan Syawal ini, ya. Jadi aturan-aturan apa saja? Aturan yang berkaitan dengan hablum minallah dan aturan yang berkaitan dengan hablum minannas. Terutama yang sering kita lalaikan, dipikir ibadah itu hanya hablum minallah saja, hablum minannas. Itu jangan sampai terabaikan masalah politik, masalah ekonomi, masalah budaya, ya. Itu jangan sampai kita itu lewatkan, ya. Jangan berpikir bahwa yang penting saya itu sudah sholat, yang penting saya itu sudah ngaji Al-Quran rutin, ya. Tapi kita tidak memikirkan politik kita, ya. Itu namanya kita tidak termasuk orang-orang yang mengikuti Dzulqa'dah tadi, mengikuti aturan. Allah punya aturan, hablum minallah hablum minannas, wabtaghi fima atakallahu darul akhirah walatan sanasibaka, itu berjalan secara seimbang. Jangan sampai kita pilih kasih. Kalau kita lakukan itu termasuk kategori orang-orang yang di dalam surat Al-Baqarah penutup, ya, ayat 85. Afatuk minu nabi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'din. Ya. Fama jaza'u may yaf'alu, hampir mirip dengan Al Imran 112 tadi itu, ya. Apakah kamu itu mengimani sebagian dari kitab? Nah, ini ibadah-ibadah khusus. Tapi mengkufuri sebagian dari kitab itu, yaitu ibadah-ibadah sosial, kita kufuri. Maksudnya gak kita jalankan, ya. Yang sholat geduh tapi pas ekonomi gak peduli riba, gak peduli woror, gak peduli menipu, curang, wis macem-macem, ya. Itu masuk di dalamnya, gak direken. Yang penting saya ibadah. Saya kira itu, ya. Masih ada waktu 5 menit mungkin, ya. Mungkin ada yang perlu di-sharingkan, ditanyakan, monggo. Itu bisa tuh itu. Oh, berarti sudah selesai berarti. Saya pikir sampai jam 7 kurang seperempat. Oke, sampai situ. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada guna dan manfaatnya. Saya akhiri, bila tawbal hidayah wa birida wal inayah nasrun minallah wa fatkun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.